Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Abu Daniel. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kisah tentang Abu Ayyub Al-Ansari. Kita langsung pada ceritanya. Check it out. Khalid bin Zaid bin Kulayb dari Bani Najjar adalah sahabat Nabi yang hebat dan dekat. Dia dikenal sebagai Abu Ayyub atau Ayah Ayyub dan menikmati keistimewaan yang diharapkan oleh banyak kaum Ansor di Madinah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah setelah hijrah dari Mekah, beliau disambut dengan sangat antusias oleh kaum Ansor di Madinah. Hati mereka tertuju padanya dan mata mereka mengikutinya dengan pengabdian dan cinta. Mereka ingin memberinya sambutan paling dermawan yang bisa diberikan kepada siapapun. Nabi pertama kali singgah di Kuba, di pinggiran Madinah dan tinggal di sana selama beberapa hari. Hal pertama yang dilakukannya adalah membangun masjid yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai masjid yang dibangun di atas landasan ketakwaan. Nabi memasuki Madinah dengan untanya. Para pemimpin kota berdiri di sepanjang jalannya. Masing-masing ingin mendapat kehormatan Nabi, turun dan tinggal di rumahnya. Satu demi satu berdiri di jalan unta sambil memohon, "Tetaplah bersama kami ya Rasulullah, tinggalkan unta itu," kata Nabi. Itu di bawah komando. Unta itu terus berjalan diikuti oleh mata dan hati penduduk Yatsrib. Ketika melewati sebuah rumah, pemiliknya akan merasa sedih serta harapan akan muncul di hati orang lain yang masih berada di jalur tersebut. Unta itu terus melakukan hal tersebut dengan diikuti orang-orang hingga ia ragu-ragu di sebuah ruang terbuka di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Namun Nabi Muhammad SAW tidak menyerah. Beberapa saat kemudian, unta itu berangkat lagi. Nabi melepaskan kendalinya. Namun tak lama kemudian ia berbalik menelusuri kembali langkahnya dan berhenti di tempat yang sama seperti sebelumnya. Hati Abu Ayyub dipenuhi kebahagiaan. Dia pergi menemui Nabi dan menyambutnya dengan sangat antusias. Dia menggendong tas Nabi dan merasa seolah-olah dia sedang membawa harta paling berharga di dunia. Rumah Abu Ayyub mempunyai 2 lantai. Dia mengosongkan lantai atas harta miliknya dan keluarganya agar Nabi bisa tinggal di sana. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih tinggal di lantai bawah. Malam tiba dan Nabi beristirahat. Abu Ayyub naik ke lantai atas. Namun ketika mereka telah menutup pintu, Abu Ayyub menoleh ke arah istrinya dan berkata, "Celakalah kami, apa yang telah kami lakukan? Utusan Allah ada di bawah dan kami lebih tinggi dari Dia. Bisakah kami berjalan di atas utusan Allah? Apakah kami berada di antara Dia dan wahyu? Jika demikian, kami ditakdirkan." Pasangan itu menjadi sangat khawatir karena tidak tahu harus berbuat apa. Mereka baru mendapat ketenangan pikiran ketika mereka pindah ke sisi bangunan yang tidak berada tepat di atas Nabi. Mereka juga berhati-hati hanya berjalan di bagian luar lantai dan menghindari bagian tengah. Pagi harinya Abu Ayyub berkata kepada Nabi, "Demi Allah, tadi malam kami tidak tidur sekejap pun, baik diriku maupun Ummu Ayyub." "Kenapa tidak Abu Ayyub?" tanya Nabi. Abu Ayyub menjelaskan betapa tidak enaknya perasaan mereka berada di atas, sementara Nabi berada di bawah mereka, dan bagaimana mereka mungkin mengganggu wahyu. "Jangan khawatir Abu Ayyub," kata Nabi. "Kami lebih memilih lantai bawah karena banyak orang yang datang mengunjungi kami. Kami menuruti keinginan Nabi." Abu Ayyub menceritakan, sampai pada suatu malam yang dingin, kendi kami pecah dan airnya tumpah ke lantai atas. Ummu Ayyub dan aku menatap ke arah air. Kami hanya mempunyai sepotong beludru yang kami gunakan sebagai selimut. Kami menggunakan untuk mengepel air karena takut air itu merembes ke Nabi. Di pagi hari aku mendatanginya dan berkata, "Aku tidak suka berada di atasmu," dan memberitahunya apa yang telah terjadi. Dia menerima keinginanku dan kami berpindah lantai. Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub selama hampir 7 bulan sampai masjidnya selesai dibangun. Di tempat terbuka, tempat untanya singgah. Dia pindah ke bawah yang dibangun di sekitar masjid untuk dirinya dan keluarganya. Dia kemudian menjadi tetangga Abu Ayyub.
Sungguh mulia tetangga yang bisa kita miliki. Abu Ayyub tetap mencintai Nabi dengan sepenuh hatinya dan akhirnya Nabi juga sangat mencintainya. Tidak ada formalitas di antara mereka. Nabi tetap menganggap rumah Abu Ayyub sebagai miliknya. Kisah berikut menceritakan banyak hal tentang hubungan mereka. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah meninggalkan rumahnya di tengah terik matahari siang dan pergi ke masjid. Umar melihatnya dan bertanya, "Abu Bakar, apa yang membawamu keluar pada jam segini?" Abu Bakar mengatakan dia meninggalkan rumahnya karena dia sangat lapar, dan Umar mengatakan bahwa dia meninggalkan rumahnya karena alasan yang sama. Nabi datang kepada mereka dan bertanya, "Apa yang menyebabkan kalian berdua keluar pada jam segini?" Mereka memberitahunya dan dia berkata, "Demi Dia yang jiwaku berada di tangannya, hanya rasa lapar yang membuatku keluar juga. Tapi ikutlah denganku." Mereka pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Istrinya membukakan pintu dan berkata, "Selamat datang kepada Nabi dan siapapun yang bersamanya." "Di mana Abu Ayyub?" tanya Nabi. Abu Ayyub yang sedang bekerja di kebun palem di dekatnya mendengar suara Nabi dan bergegas datang. "Selamat datang kepada Nabi dan siapapun yang bersamanya," katanya dan melanjutkan, "Wahai Nabi Allah, ini bukan waktu yang biasanya kamu datang." Abu Ayyub biasanya menyimpan makanan untuk Nabi setiap hari. Ketika Nabi tidak datang untuk mengambilnya pada waktu tertentu, Abu Ayyub akan memberikannya kepada keluarganya. "Kamu benar," Nabi menyetujui. "Aku tidak ingin kamu memakan ini," kata Nabi. "Bisakah kamu tidak membawa kurma yang matang saja?" "Ya Rasulullah, silakan makan, baik kurma yang matang maupun kurma yang setengah matang. Aku akan menyembelih seekor hewan untukmu juga." Abu Ayyub menyembelih seekor kambing muda, memasak setengahnya dan membakar setengahnya lagi. Dia pun meminta istrinya untuk membuatkan kue karena dia membuat kue lebih enak, katanya. Ketika makanan sudah siap, makanan itu ditaruh di hadapan Nabi dan kedua sahabatnya. Nabi mengambil sepotong daging dan menaruhnya di dalam roti seraya bersabda, "Abu Ayyub, bawalah ini ke Fatimah. Sudah berhari-hari dia tidak mencicipi yang seperti ini." Ketika mereka sudah makan dan kenyang, Nabi berkata sambil merenung, "Roti, daging, kurma." Air mata mulai mengalir di matanya saat dia melanjutkan, "Ini adalah nikmat yang melimpah yang akan diminta kepadamu pada hari kiamat. Jika hal itu menghampirimu, letakkan tanganmu padanya dan ucapkan Bismillah. Dan setelah selesai ucapkan Alhamdulillahilladzi huwa asbana wa anama alaina." Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kecukupan dan yang melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Ini yang terbaik. Itulah sekilas kehidupan Abu Ayyub di masa damai. Dia juga memiliki karir militer yang cemerlang. Sebagian besar waktunya dihabiskan sebagai seorang pejuang sampai dikatakan tentang dia, "Dia tidak menjauhi peperangan apapun yang dilakukan umat Islam sejak zaman Nabi hingga zaman Muawiyah, kecuali dia terlibat dalam peperangan lain pada waktu yang sama." Peperangan terakhir yang ia ikuti adalah peperangan yang disiapkan oleh Muawiyah dan dipimpin oleh putranya Yazid melawan Konstantinopel. Abu Ayyub saat itu adalah seorang lelaki yang sangat tua, hampir 80 tahun. Namun hal itu tidak menghalanginya untuk bergabung dengan tentara dan menyeberangi lautan sebagai seorang ghazi di jalan Allah. Setelah terlibat dalam pertempuran dalam waktu yang singkat, Abu Ayyub jatuh sakit dan harus mundur dari pertempuran. Yazid mendatanginya dan berkata, "Apakah kamu memerlukan sesuatu, Abu Ayyub? Sampaikan salamku kepada tentara muslim dan katakan kepada mereka, Abu Ayyub mendesak kalian untuk menembus jauh ke dalam wilayah musuh sejauh yang kalian bisa, bahwa kalian harus membawanya bersama kalian, dan kalian harus menguburnya di bawah kaki kalian di tembok Konstantinopel." Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya. Tentara muslim memenuhi keinginan sahabat Rasulullah. Mereka menyerang mundur pasukan musuh dengan serangan demi serangan hingga mencapai tembok Konstantinopel, dan di bawah tembok Konstantinopel mereka menguburkan Abu Ayyub. Pasukan muslim mengepung kota tersebut selama 4 tahun, namun akhirnya harus mundur setelah menderita kerugian besar. Itulah kisah tentang Abu Ayyub Al-Ansori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.